kebohongan mempersulit rezeki. Kita meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan kita pasti menjamin rezeki kita agar kita bisa mempertahankan hidup. Kemudian kehidupan itu kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Namun dalam hal rizki, meskipun Allah menjamin, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan kita memperoleh penghasilan. Kegiatan-kegiatan itu bisa dalam bentuk bekerja untuk pihak lain sebagai buruh atau pegawai, bisa dengan cara membudidaya tanaman atau binatang, bisa juga dalam bentuk perdagangan barang atau jasa, atau dalam bentuk memproduksi barang. Kalau kita ingin memperoleh rizki yang halal dan dalam jumlah yang banyak, ya, halal dan jumlah banyak, kita mesti melakukan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan asas keimanan dan ketakwaan. Saya ingin menekankan di sini, kalau kita ingin memperoleh rezeki yang banyak dan halal, kuncinya dua. Satu, iman. Yang kedua, takwa. Dan itu dijamin oleh Allah. Karena yang menjamin Allah, Allah itu yang bisa memberi rezeki kepada kita, maka kita gunakan itu untuk mendapatkannya. Allah berfirman, yang saya kutip ini populer sekali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuk dia solusi-solusi. Jadi kalau seseorang bertakwa itu pasti dasarnya iman. Maka Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap problem yang kita hadapi. Kita setiap hari pasti menghadapi problem mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang rumit. Tapi sebanyak apapun problem itu, asal bisa terselesaikan, bisa teratasi, itu beres dan tidak ada masalah. Ya. Meskipun dalam satu hari seseorang itu menghadapi hanya satu problem, tapi kalau tidak terpecahkan, tidak teratasi, ya menjadi masalah. Kemudian jaminan Allah berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki kepadanya dari arah dan jumlah yang tidak tersangka-sangka. Jadi arahnya dari mana itu nanti Allah yang mengatur, jumlahnya berapa juga Allah yang menakar. Saya mengatakan menakar karena ada orang yang memang layak diberi rezeki melimpah, ada yang layak diberi rezeki sedang-sedang saja, dan ada yang layak diberi rezeki pas-pasan. Allah yang menentukan itu, dan Allah ketika menentukan itu bukan semena-mena, tetapi memang orang itu layaknya seperti itu. Karena sabda Nabi, kalau orang itu memang selayaknya mendapatkan rezeki pas-pasan, kemudian dia diberi kesempatan untuk memperoleh rezeki yang banyak, maka dia akan berubah perilakunya dan bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Orang yang semacam itu oleh Allah diputuskan pas-pasan saja. Tapi kadang-kadang ada orang yang bandel. Sudah ditakar oleh Allah rezekinya segitu, terus dia bandel mencari yang tidak halal. Dengan cara menipukah, atau dengan cara menggelapkan dana pemerintah dan sebagainya. Nah itu mereka selayaknya itu pas seperti yang ditentukan oleh Allah, dan batasannya yang kita mengetahui ya yang halal itu. Tapi banyak, ya saya bilang banyak karena di Indonesia sedang marak, ya, banyak orang yang bandel kepingin memperoleh jatah yang lebih besar daripada yang sudah ditentukan oleh Allah, lalu menerobos mencari rezeki yang haram. Nah itu berarti memaksa diri. Nah, itu celaka dia. Nah takwa yang dimaksud dalam ayat tersebut itu tidak terbatas pada ketakwaan dalam ibadah ritual saja, tapi juga meliputi
takwa dalam perilaku. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu gimana? Perilaku yang wajar, yang menurut common sense, yang menurut pemahaman orang rata-rata itu wajar. Itu namanya perilaku yang baik atau yang soleh. Nah, perilaku yang baik, yang wajar, yang soleh itu adalah perilaku yang kalau kita melakukannya itu, kita akan bisa menjaga hubungan baik secara vertikal, hubungan kita dengan Allah, maupun secara horizontal dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Saya mengatakan wajar, karena soleh itu arti dasarnya itu wajar. Perbuatan yang wajar itu perbuatan yang oleh common sense, oleh pikiran kebanyakan orang atau serata-rata orang, perbuatan itu bisa diterima. Kalau perbuatan itu bisa diterima, itu istilah lain, itu disebut ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kenapa perbuatan yang soleh itu disebut ma'ruf? Ma'ruf itu artinya understandable atau understood, yang diketahui bahwa perilaku itu tidak merebut hak orang lain, tidak mengintimidasi orang lain. Wajar. Kalau ada seseorang mencuri atau menipu harta orang lain dengan cara yang tidak benar, pikiran kita akan mengatakan, kok begitu? Kok tidak wajar? Nah, perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal itu disebut mungkar. Mungkar itu artinya yang diingkari oleh pikiran. Jadi, kalau kita kepengen mendapatkan rizki yang baik, kita berperilaku yang solih. Perilaku yang soleh itu juga orangnya disebut yang bertakwa. Kemudian kalau dia menjaga perilaku yang soleh, perilaku yang soleh itu perilaku yang bisa menjaga hubungan baik secara vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan manusia. Kalau itu dipegang, insya Allah Allah akan memberikan rizki yang lapang. Tadi di ayat yang saya sebutkan tadi, eksplisit, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberinya rizki yang tidak tersangka-sangka. Nah, cuma ketakwaan itu jangan dibatasi kegiatan ritual. Kalau kegiatan ritual misalnya rajin sholat sunnah, nanti kemudian dia mengharapkan rezekinya banyak. Tapi meskipun dia rajin sholat sunnah, dia kalau tidak mau kerja, ya tidak ada rezeki yang datang. Gitu. Kalau toh datang, jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, namanya ketakwaan itu tidak sebatas pada kegiatan ritual, tetapi juga kegiatan muamalah. Muamalah itu hubungan interaksi dengan sesama manusia. Nah, termasuk ketakwaan dalam arti luas adalah kejujuran dan menghargai hak orang lain. Jujur dan menghargai hak orang lain. Ini dianjurkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang benar, yang tepat. Jangan dusta, jangan bohong. Jadi sebenarnya bertutur kata yang benar itu bagian dari takwa. Jadi oleh karena itu kalau saya mengatakan syaratnya dua, iman dan takwa. Kok di sini ada bertutur kata yang benar? Bertutur kata yang benar itu bagian dari takwa. Jadi takwa dalam arti luas itu termasuk perilaku. Dalam perilaku itu termasuk cara kita berbicara. Nah, kalau kita mau bertakwa dan bertutur kata yang benar, maka yuslih lakum a'malakum. Allah akan membuat perilaku kalian itu wajar.
Ya. Yuslih itu akar katanya sama dengan solih. Orang yang jujur perilakunya mesti wajar. Kenapa? Orang yang tidak jujur itu biasanya kan dia berbohongnya itu untuk menutupi kecurangan. Oleh karena itu kalau orang korupsi ditanya pasti bilang tidak korupsi. Dan dia berperilaku seolah-olah dia orang baik. Tapi baiknya itu hanya untuk topeng, untuk pencitraan saja. Nah, kalau orang itu jujur, omongannya benar, maka dia tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Nah, kalau berperilaku demikian, di samping Allah akan membuat perilaku dia itu wajar, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengampuni dosa-dosa kita itu penting. Karena dalam pergaulan sehari-hari di antara manusia ini, kita itu sering kali melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Yang lebih sering itu yang tidak sengaja. Tentu ada kalanya yang sengaja. Kalau ada orang berbuat salah kepada orang lain dengan sengaja, nah itu namanya penjahat. Nah, kalau kita itu melakukannya tidak sengaja, maka itu tidak menjadi masalah asal kita selalu siap untuk mengoreksi diri dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau salahnya terhadap Allah, maka kita minta maafnya kepada Allah. Dan kalau kita itu membuat kesalahan yang merugikan orang lain, kita mesti minta maaf kepada orang lain itu. Ya. Jadi kejujuran itu penting sekali, karena kejujuran akan membuat perilaku kita wajar, tidak ada yang disembunyikan. Kalau tidak ada yang disembunyikan, maka orang tidak curiga. Kalau kita mengatakan A, ya A, tidak akan yang lain. Tapi kalau orang yang tidak jujur, dia mengatakan A, jangan-jangan maksudnya B. Dia mengatakan utara, ternyata ke selatan. Ngasih sen kanan, belok ke kiri. Ngomongnya demi rakyat, tapi ternyata demi golongan atau demi keluarga misalnya. Nah itu kebohongan-kebohongan semacam itu akan merugikan diri sendiri. Jika seseorang menjaga kejujuran, dia akan berperilaku wajar karena tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan, sehingga dia bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di sekitarnya, dan Allah pun akan mengampuninya. Karena diterima dengan baik oleh masyarakat, maka dia tidak akan mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan masyarakatnya, termasuk dalam hubungan bisnis. Karena kita tidak mungkin berbisnis tanpa berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita berhubungan dengan orang lain itu kalau jumlahnya banyak menjadi kita menyebutnya masyarakat. Nah, kalau kita itu jujur, maka kita itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Kalau kita diterima oleh mereka, oleh karena itu kalau kita menjual barang, mereka bersedia membeli dari kita. Dan kalau kita misalnya ada kesulitan mau minjam uang, mau hutang begitu, kita akan dibantu. Ya. Kemudian hubungan yang baik ini itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan interaksi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk rezeki. Nah, tapi sebaliknya, jika ada orang yang berbuat bohong, kebalikan dari jujur adalah berbohong, dan apalagi merampas hak orang lain, yang biasanya disebut sebagai perbuatan dosa, maka dia akan celaka. Dia akan mendapatkan kecelakaan, termasuk kesulitan dalam mencari rezeki yang halal. Perbuatan dosa itu biasanya perbuatan yang merugikan orang lain. Allah menyebutkan di Al-Quran, wailul likulli affakin athim. Kecelakaanlah bagi setiap orang yang banyak berdusta, bohong, lagi banyak berdosa. Berdusta dan berdosa. Berdusta itu bohong, bohong itu macam-macam. Nanti kita sebutin kira-kira bohong itu apa saja. Athim berbuat dosa,
itu biasanya melanggar hak orang lain. Dengan demikian, seorang yang berdusta itu sebenarnya dia merugikan dirinya sendiri karena dia tidak akan diterima oleh masyarakatnya. Wa iyyaku kadziban fa'alaihi kadzibuh. Kalau dia bohong, maka dia sendiri yang akan menanggung kebohongannya itu. Mari kita coba lihat yang dimaksud dengan bohong itu apa. Ya, ada beberapa macam kebohongan. Dan semua kebohongan itu akan merugikan pelakunya sendiri. Misalnya, kebohongan untuk menutupi perilaku sendiri yang menyimpang. Orang yang berperilaku menyimpang punya kecenderungan menyembunyikannya. Nah, menyembunyikan itu kan berarti dia ngomong yang tidak sebenarnya, berarti bohong. Nah, perilaku menyimpang apa yang seringkali disembunyikan? Ya misalnya selingkuh, punya suami, tetapi selingkuh dengan orang lain, atau punya istri selingkuh dengan orang lain. Nah, ini memprihatinkan sebenarnya, karena saya punya teman yang masih muda begitu, dia bilang teman-teman dia di kantor itu banyak yang selingkuh, padahal mereka punya suami, punya istri. Jadi di rumah ya nanti mesranya dengan suami, tapi ketika di kantor mesranya dengan orang lain, yang dulu seringkali disebut TTM, ya, teman tapi mesra. Nah, itu bohong, ya, bohong, karena mestinya kalau orang sudah punya pasangan itu tidak dengan orang lain. Tidak punya pasangan pun tidak boleh selingkuh, tidak boleh berbuat menyimpang. Nah, bisa juga kebohongan itu membohongi atau mengatakan yang tidak benar dalam hal kualitas dagangan. Ini banyak dilakukan oleh pedagang. Tadi Pak Mu'alif menyebut ya, banyak itu pedagang atau pebisnis, pengusaha dan juga pejabat itu yang bohong. Nah, itu kalau pengusaha itu bohong dalam hal kualitas barang dagangannya supaya laku. Gimana bohong kualitas? Oh, banyak kita lihat itu si iklan-iklan, baliho billboard itu yang di jalan-jalan itu seringkali promosinya itu berlebihan. Berlebihan artinya melebihi dari kualitas yang sebenarnya. Saya merasa tempo hari itu bodoh banget saya ini. Saya membuka Facebook, di situ ditawarkan kipas, terus itu mengutip kata-kata Bu Menteri. Saya pikir, wah Menteri ini reputasinya bagus. Saya langsung beli. Terus setelah saya beli sudah bayar begitu, loh kok aku tiba-tiba beli itu gimana sih? Saya tidak tahu kualitasnya. Ya udah deh, saya anggap hilang. Bener, katanya beli satu dapat dua, ternyata yang diantar hanya satu. Kemudian kualitasnya jauh daripada yang dikemukakan. Nah, itu bohong semacam itu akan merugikan diri sendiri. Karena apa? Tidak akan ada repeat order. Orang tidak mau pesan lagi. Itu promosi yang berlebihan. Bisa juga kebohongan itu dengan cara mengemukakan janji palsu. Janji palsu misalnya, wah ini kalau nanti rusak gimana? Banyak kok Pak bengkelnya, banyak kok service centernya, atau bisa juga dibawa ke sini. Tapi ternyata begitu rusak tidak bisa diperbaiki karena tidak ada yang melayaninya. Bisa juga janji palsu itu berupa hutang. Dia janji akan membayar pada hari atau tanggal tertentu, tapi ternyata tidak kunjung bayar. Nah, ini juga begitu. Saya ada orang yang bilang kesulitan lalu hutang. Saya langsung kasih. Istri saya bilang, kok kamu gampang-gampang memberi hutang? Ya udahlah, itu menolong orang. Ternyata bukannya dia bayar, dia janjinya dalam
2-3 hari bayar, sampai berminggu-minggu nggak bayar, malah minta lagi dengan cara memaksa lagi. Wah, ini orang nggak benar, ya udahlah. Ya, jadi ada orang-orang yang bohong itu seperti itu mempersulit diri sendiri. Karena apa? Orang tidak akan mau menolong dia. Dia mau pinjam, nggak akan ada orang yang percaya. Apalagi memberi, karena dia mintanya itu dengan maksa-maksa. Ya. Bisa juga kebohongan itu dengan cara menunjukkan penampilan yang baik. Ya, mungkin dia tidak ngomong, tapi penampilannya yang keren, yang memberikan pencitraan. Meskipun tujuannya adalah kejahatan. Dia penampilannya baik, tapi maksudnya jahat. Misalnya, ini ada teman yang cerita, seseorang itu berjalan menuju ke masjid, pakai jubah, itu sambil mutar tasbih. Teman saya ini ngomongnya itu blak-blakan. Kamu pakai tasbih itu mau menghitung berapa orang yang akan kamu peras. Karena dia itu terkenal sebagai pemeras. Tapi dia berjalan menuju ke masjid dengan jubah dan muter-muter itu tasbih. Kamu ngitung berapa korbanmu nanti ya? Dia ini jawabnya sialan. Nah, itu pencitraan. Dia bermaksud jahat tapi tampil sebagai orang baik. Nah, kalau orang baik ini kan misalnya nanti mau ngutang apa-apa itu kan dituruti gitu. Nah, bisa juga tampil sebagai orang soleh di masjid, ternyata mencuri. Mencuri ini saya pernah, hanya 1 meter tas saya taruh dari tempat duduk saya. Begitu saya meleng diajak bicara dengan teman, tasnya hilang, berikut laptopnya. Oh, Masya Allah. Jadi itu pencitraan yang sebenarnya maksudnya mencuri. Tapi supaya tidak kelihatan mencuri, dia menampakkan diri sebagai orang yang rajin sholat. Wah, ini pengusaha dan apalagi pejabat, Masya Allah, banyak sekali yang semacam itu. Ya. Kalau pejabat itu misalnya mengusulkan alokasi anggaran untuk meringankan beban masyarakat. Misalnya jaringan sosial, ya, social untuk membantu kemiskinan misalnya. Ternyata tidak diteruskan. Jadi bilangnya minta kepada pemerintah atau usul kepada DPR supaya disetujui anggaran ini sekian karena banyak orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Setelah ada, terus ternyata tidak diteruskan. Itu banyak sekali. Ya. Nah, kalau kejujuran itu memang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka seseorang yang berdusta itu sama dengan berpaling dari Allah atau mengabaikan ajaran Allah. Dan orang itu kalau dia berpaling dari ajaran Allah akan mengalami kesulitan dalam hidup. Ya, Allah menyebutnya secara eksplisit di surat Thaha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah itu kepada kita melalui Al-Quran dan melalui utusannya Nabi Muhammad. Siapa yang berpaling artinya tidak mau mengindahkan itu, tidak mau melaksanakannya, maka fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di sini dikatakan sempit itu secara umum. Sempit itu bisa berarti rezekinya sempit, bisa berarti pertemanannya juga sempit. Dia di sana ke sini dibenci oleh orang. Ya, kalau orang sudah bohong, terus kemudian ditengarai oleh orang banyak kebohongannya, orang akan semuanya pada benci atau kebanyakan benci. Karena pada benci, maka dia hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang sekelompoknya, yang sama-sama jahat. Ya, kita bisa menyaksikan sendirilah orang yang
bertahun-tahun kok bohong terus. Apapun yang diomongin bohong. Terus kok nggak berhenti-berhenti, meskipun ada orang yang memberi peringatan, yang mengingatkan malah masuk penjara. Nah, ya berarti dia memang keras kepala. Ya, kalau memang keras kepala, nunggu saatnya nanti dia menjadi dibenci rame-rame oleh masyarakat. Itu di dunia. Di akhirat gimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di padang mahsyar dia itu buta, tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian tadi disebutkan kehidupan yang sempit. Kesempitan dalam hidup itu bisa dialami oleh para pembohong dalam berbagai bentuk. Misalnya kebohongan yang dilakukan oleh pedagang kecil aja bisa menyebabkan pembeli kapok dan tidak mau lagi belanja darinya, yang kemudian berdampak pada berkurangnya penghasilan dan juga perginya para pegawai. Kalau dia punya pegawai malas karena suka dibohongin. Nah, kalau seperti itu, maka dia akan mengalami kesulitan dalam rezekinya sedikit, keuntungannya sedikit karena lakunya sedikit. Pegawai pada berhenti karena apa? Nah, kalau bosnya itu suka bohong, maka prospek bisnisnya ke masa depan itu kecil sekali untuk menjadi baik. Kalau karyawan itu kan kepingin masa depannya menjadi lebih baik. Kalau bosnya itu bangkrut, dia akan ikut menderita. Sebelum dia menderita, cari pekerjaan lain lagi, gitu. Ya. Kemudian jika kebohongan itu dilakukan oleh pengelola suatu perusahaan besar, ya, kalau tadi pengusaha kecil, kalau dilakukan oleh pengusaha besar, maka investor tidak akan percaya lagi meminjami modal dia, karena bisnis yang besar itu biasanya tidak bisa lepas dari loan, tidak bisa lepas dari pinjaman. Nah, kalau dia suka berbohong, mana ada investor yang mau percaya memberi dia modal atau meminjami. Bank juga tidak mau karena reputasinya menjadi jelek. Apalagi bank, kalau ada seseorang itu yang nunggak karena kecurangan, bank itu akan memberitahukan kepada bank lain, sehingga dia akan kesulitan bukan hanya minjem dari bank yang bersangkutan, tapi bisa juga di bank yang lain. Ya. Terus hubungan kerjasama dengan pihak lain juga rusak. Pihak lain itu bisa pembeli, bisa teman sejawat yang karena biasanya pengusaha dan pengusaha itu saling tukar menukar informasi. Itulah sebabnya biasanya pengusaha besar yang terjun di bidang yang sama itu mereka membuat atau bergabung di dalam asosiasi. Nah, itu hubungan mereka sendiri juga menjadi jelek. Nah, juga kalau perusahaan besar itu banyak bohong, pegawainya akan keluar. Misalnya bosnya menjanjikan, ya, pimpinannya menjanjikan ada bonus, ternyata tidak ada bonus, meskipun ada keuntungan. Ya. Nah, itu bisa kalau pegawai yang langsung di bawahnya, bisa juga orang-orang yang punya saham. Yang punya saham di situ mengharapkan ada dividen, ternyata sama sekali tidak dibagi. Ada perusahaan yang keuntungannya 100% diinvestasikan kembali. Yang berarti pemegang saham tidak menerima dividen. Kemudian kalau demikian, maka saham perusahaan itu akan jatuh. Karena pemilik saham atau orang yang berdagang saham di situ melihat ini prospeknya jelek ini. Kalau prospeknya jelek, maka harga sahamnya akan jatuh. Dengan demikian, berbagai dampak negatif yang antara lain saya sebutkan tadi, itu merupakan sanksi bagi para pengusaha yang berbohong dan tidak mengindahkan ajaran atau bimbingan Allah. Usahanya pun menjadi tidak berkah. Coba peringatan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
Lagi di ayat ini yang disebutkan hanya dua, iman dan takwa. Seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membukakan barokah yang banyak dari langit dan bumi. Artinya dari berbagai penjuru, dari atas maupun dari bawah, Allah akan memberikan berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu memilih berbohong, maka kami ambil tindakan terhadap mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah hanya memberi berkah kepada orang-orang yang jujur ketika melakukan transaksi, seperti yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli itu masih boleh memilih jadi membeli atau tidak, jadi menjual atau tidak. Nah, bisa juga misalnya mau menjual mobil, sudah tawar-menawar dan sebagainya, terus tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari anaknya atau dari saudaranya, kemudian, oh maaf, tidak jadi saya jual karena ada kebutuhan tuh ini. Enggak apa-apa. Jadi nggak boleh lalu terus disalahkan, belum ada deal gitu. Nah, selama belum berpisah mereka, hatta yatafarraqa. Nah, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau dua orang itu, baik pembeli maupun penjualnya itu sama-sama jujur dan mereka mau menunjukkan kelemahan atau kekurangan barang yang dijual itu, maka Allah akan memberi berkah kepadanya. Burika lahuma. Allah akan memberi berkah baik kepada penjualnya maupun kepada pembeli. Kalau pembeli dia dapat berkah itu gimana? Ya nanti dia bisa mendapatkan manfaat dari barang yang dia beli ini, sehingga itu bisa meningkatkan produktivitas atau bisa mendukung kegiatan-kegiatan baiknya. Itu kalau jujur. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bainihima. Tapi kalau penjual dan pembeli itu atau salah satunya itu menyembunyikan kekurangan barang yang dijual dan berdusta, maka keberkahan itu akan dihapus. Artinya tidak akan ada barokahnya di dalam perdagangannya itu. Nah, itu artinya kebohongan itu betul-betul merugikan pelakunya sendiri. Kalau kebohongan itu berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan rezeki, maka pembohong itu akan mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Nah, di samping kebohongan itu merugikan diri sendiri dalam kaitannya dengan penghasilan atau rezekinya, kebohongan itu bisa juga merusak kepribadiannya. Jadi rugi secara materi plus rugi secara kepribadian. Kok bisa begitu? Reputasi. Kalau orang bohong lagi, kan orang akan ngecap dia sebagai pembohong. Nah, kalau sudah dikatakan pembohong, itu sudah dianggap kepribadian dia. Nah, kalau dia sudah dicap seperti itu, dia tidak akan bisa dipercaya lagi. Nah, padahal jika seseorang itu sudah rusak kepribadiannya, reputasinya akan jatuh pula di mata masyarakat, sehingga dia disebut sebagai pembohong. Dan ketika reputasinya jatuh, dia akan mengalami kesulitan, dan kalau dia ingin memperbaiki reputasinya kembali, dia akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita itu membangun reputasi itu tidak cukup 1-2 hari atau 1-2 bulan. Bertahun-tahun kita membangun reputasi. Membangunnya itu bertahun-tahun, tapi merusaknya bisa sekali bohong langsung jatuh. Ya. Ada itu perusahaan asuransi, perusahaan auditing company internasional, besar sekali, seluruh dunia dia kalau nggak salah dia paling besar. Begitu ketahuan dia bohong, yang menyebabkan krisisnya ekonomi di Amerika,
langsung mati perusahaan itu. Dan dengan dia mati, perusahaan yang kebesarannya di bawah dia menjadi kelimpahan bisnis yang semula ke sana. Nah, ini kebetulan kalau tidak salah perusahaan itu ini teman kita ada yang gabung di sini itu bekerja di situ. Nah, ya saya tidak usah menyebut namanya ya, nanti saya dikira promosi. Ya. Jadi Rasulullah juga menganjurkan supaya kita tetap jujur. Ya. Di hadis berikutnya ini sebenarnya hadisnya lebih panjang. Yang ada di depan kita ini bagian depannya Rasulullah menganjurkan supaya kita itu jujur. Karena apa? Kejujuran itu akan mengarah kepada kebaikan. Ya. Kejujuran will lead to akan mengarah kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Ya. Kalau orang itu memang jujur, terus menerus dia jujur, maka Allah mencatat dia sebagai orang yang jujur. Kalau dia dicatat sebagai orang jujur, maka tempatnya surga. Kemudian hadis itu dilanjutkan dengan yang tertera di depan kita. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, hindari kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan menunjukkan atau mengarahkan atau will lead to kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan mengarahkan orang yang bersangkutan ke neraka. Nah, kalau ada orang yang wa ma yazalur rajulu yang yakdzibu wa yataharral kadzib. Kalau ada orang yang bohong lagi, maka dia akan dicap sebagai pembohong. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Di sisi Allah dia dicap sebagai pembohong. Nah, kalau sudah dicap di sisi Allah pembohong, dia di mata masyarakat juga tidak akan disukai. Nah, namun perlu kita sadari bahwa kebohongan itu juga membahayakan kepribadian kita dalam arti merusak jiwa kita. Bahasa agamanya bahwa kebohongan itu merupakan penyakit hati. Penyakit hati dalam Al-Quran itu disebut maradul qalb. Di surat Al-Baqarah ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jika orang itu suka bohong, maka itu berarti ada penyakit di dalam hatinya. Hati yang berpenyakit itu akan bertambah besar dan akan bertambah banyak kalau tidak segera diobati. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka ada penyakit, dan Allah akan menambah penyakit itu di dalam hatinya. Kok bisa bertambah itu gimana? Coba deh. Kalau orang itu asalnya takut miskin. Takut miskin ini umum ya, orang umumnya takut miskin. Karena takut miskin lalu terus bekerja, wajar kan? Tapi kemudian ketika dia bekerja, dia merasa wah enak ya punya duit banyak. Lalu dia kepengen mempercepat cara mendapatkan penghasilan. Dia tidak merasa cukup dengan mendapatkan penghasilan yang wajar, yang halal. Lalu terus dia mencari cara-cara yang tidak wajar. Nah, terus keinginan lebih daripada yang seharusnya itu kan namanya rakus. Nah, kerakusan, jadi asalnya takut miskin. Takut miskin itu kalau hanya untuk mengatasi kesulitan hidup masih wajar. Tapi kalau berlebihan itu sudah mulai jadi penyakit. Nah, kalau dia kemudian berlebihan, maka akan muncul rasa rakus. Orang yang rakus biasanya kepengen menumpuk harta makin banyak. Kalau dia kepengen hartanya makin banyak, maka dia akan
keberatan kalau membayar zakat atau bersedekah. Karena bersedekah atau membayar zakat menurut dia itu secara matematik mengurangi kekayaannya. Lalu penyakit yang baru muncul, kikir. Nah, orang yang rakus pasti kikir. Koruptor itu umumnya kikir. Kalau tuh ada koruptor yang suka membantu, itu hanya membantunya itu ada tujuan tertentu yang nanti diharapkan menguntungkan dia lagi gitu. Tapi secara umum mereka pasti kikir. Nah, dengan orang itu rakus dan kikir, dia lalu ingin bersaing dengan orang lain sebagai prestasi. Karena ingin bersaing, kemudian kalau ada orang lain yang mendapatkan rezeki yang banyak, dia curiga. Curiga ini penyakit lagi. Kemudian karena curiga, dia bisa memfitnah. Penyakit lagi. Ya. Jadi kalau di hati kita itu ada penyakit, sekecil apapun cepat kita obati. Dan penyakit hati hanya bisa diobati oleh diri sendiri. Nah, tentu dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, orang yang di dalam hatinya tidak ada penyakit, maka dia itu akan tumbuh makin banyak itu ragamnya. Jadi dari takut miskin menjadi rakus menjadi kikir, itu ragamnya banyak. Tapi bisa menjadi makin besar. Ya, makin besar, makin rendah, makin besar. Ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Besok di akhirat juga mendapatkan siksaan yang pedih di neraka. Terus kalau seseorang itu suka berbohong lagi, dia akan mendapatkan reputasi sebagai pembohong. Nah, reputasi sebagai pembohong itu akan menyebabkan seseorang menjadi kesulitan mencari rezeki dan akan berdampak pula pada anaknya. Ini perlu kita renungkan. Reputasi sebagai pembohong itu sudah mempersulit diri sendiri dan itu akan berdampak buruk kepada anaknya. Coba deh lihat, orang yang terkenal sebagai pembohong, nanti anaknya akan kesulitan enggak dalam karirnya. Nah, itu karena anak itu akan diidentikan dengan orang tuanya. Oleh karena itu, kalau orang tuanya dijauhi, anaknya juga akan dijauhi. Ya. Terutama kalau jika partner bisnis itu menganggap mereka sebagai sama dengan bapak mereka. Jadi kalau dia tuh bapaknya pembohong, terus bapaknya punya partner merasa ditipu, terus anaknya bilang, Pak, saya dan bapak saya kan beda, Pak. Enggak, tidak akan dipercaya. Nah, oleh karena itu Allah berpesan kepada orang tua agar mereka bertakwa dan menjaga kejujuran. Coba kalimatnya ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang itu takut kalau meninggalkan anak cucu, ya, keturunan yang lemah. Mereka takut kalau mereka itu lemah di berbagai atau di bidang apapun. Lemah keilmuan bisa, lemah ekonomi juga bisa. Nah, kalau ada orang yang khawatir anaknya menjadi lemah, cara mengatasinya gimana? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah dan bertutur kata yang benar. Nah, bertutur kata yang benar itu disertakan di sini. Jadi kalau kita kepingin bernasib baik dan anak kita baik, kita jaga kejujuran. Kalau ada orang yang tidak jujur, maka yang kena dampaknya bukan dirinya sendiri saja, tapi anaknya pun juga akan kena dampaknya. Lebih jauh lagi, jika reputasi seorang sebagai pembohong itu berlanjut sampai di akhirat, dia akan dilempar oleh malaikat ke dalam api neraka dengan dipegang ubun-ubunnya. Ya, ada dua malaikat, yang satu pegang ubun-ubunnya, yang satu pegang kakinya, terus dilempar ke neraka. Coba ayat ini eksplisit menyebut pembohong. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jangan demikian, sungguh jika dia tidak berhenti
melakukan kejahatannya, kami akan tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun yang berdusta lagi durhaka. Ubun-ubun berdusta berarti yang disebut itu tempat, kepalanya, tapi yang dimaksud adalah akalnya. Akal itu suka berdusta. Kadhibatin khati'ah, suka berdusta dan melakukan durhaka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari istilah di sini. Orang yang pintar hanya menggunakan akalnya tapi tidak menggunakan hati nuraninya, dia punya kecenderungan bohong dan jahat. Kita lihat ini sekarang ini pada saat memanasnya politik, banyak profesor, doktor, tapi tidak semuanya mereka itu jujur. Ketika ada kejahatan, ada profesor, doktor yang mengkritisi, tapi ada profesor doktor yang membela kejahatan itu. Itu karena apa? Hanya menggunakan otaknya saja, tapi tidak menggunakan hati nurani. Maka karena otak itu di kepala, malaikat ketika melempar, yang dipegang kepalanya, di ubun-ubunnya, jadi rambutnya yang ditarik, lempar. Na'udzubillah. Ya. Ketika di akhirat, para pembohong juga bisa ditengarai. Ketika kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar, pembohong itu bisa ditengarai. Ditengarai dengan apa? Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Besok di hari kiamat ketika dibangkitkan, kamu akan melihat orang-orang yang suka berdusta, yang bohong. Wajah mereka itu menghitam. Oh, kenapa itu orang itu wajahnya hitam? Oh, pembohong. Terus ada yang buta. Kenapa buta? Oh, dulu tidak mau menggubris peringatan dari Allah. Itu tadi kan ada ayat yang menyebutkan itu. Jadi besok di padang mahsyar itu, kelakuan seseorang akan bisa ditengarai dari raut muka setiap orang. Jangankan di akhirat, sekarang saja orang bohong itu bisa ditengarai. Misalnya orang yang bohong itu, orang kalau kita tanya misalnya dia bohong, orang bohong itu mesti ngarang. Kalau orang jujur tidak perlu ngarang. Karena apa? Ya dia menjalani misalnya, kamu tadi dari mana? Dari pasar. Beli apa? Dia cepat jawabnya. Karena apa? Dia lakukan itu. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya tidak ke pasar, dia mampir ke kekasihnya yang bukan istrinya. Terus istrinya sendiri tanya, kok lama kamu? Kemana sih? Oh ya, aku tadi ke pasar. Terus kok lama begini? Dia untuk mengelabui, dia beli sesuatu di pasar. Ini hasilnya di pasar. Tapi kok lama beli ginian aja? Oh ya, tadi ketemu teman. Siapa? Ketika dia bilang ketemu teman padahal tidak ketemu, kan dia ngarang. Nah, ketika ngarang itu butuh waktu. Maka orang yang suka bohong itu suka mengulur-ulur jawaban. Gimana cara ngulurnya? Tergantung. Kalau dia ngerokok, dia ditanya tidak segera menjawab, dia sedot dulu rokoknya supaya yang bertanya nunggu. Padahal di masa nunggu ini dia sedang ngarang, aku mau ngomong apa ya. Nah, jadi bohong itu biasanya orang yang bohong itu menunda-nunda jawaban karena dia harus ngarang. Ngarang itu tidak gampang karena nanti akan ada urut-urutannya. Kalau bilang, oh aku ketemu si A, masa aku tadi barusan telepon sama dia. Wah, jadi dia mesti ngarang yang kira-kira tidak akan bisa dicek begitu. Misalnya lagi, menunda-nunda itu apa? Ketika ditanya, dia tidak segera menjawab. Dia main-main dengan bibirnya. Nah, main-main dengan bibirnya itu digigit bibirnya. Digigit itu sebenarnya indikasi bahwa kamu jangan ngomong itu, ngomong yang lain. Nah, di samping gigit bibir itu sambil ngarang. Jadi
indikasinya ada dua. Bibirnya itu digigit karena dia secara tidak sadar menyuruh mulutnya jangan ngomong, jangan bilang yang lain. Nah, ketika bilang yang lain, pikirannya ngarang, butuh waktu. Nah, jadi di dunia saja orang bohong itu nggak bisa menyembunyikan, apalagi besok di akhirat. Nah, oleh karena itu all in all, secara menyeluruh, sudahlah kita hindari kebohongan. Kebohongan itu akan mempersulit kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita itu termasuk dalam hal mencari rezeki. Jadi kesulitan dalam mencari rezeki itu hanya sebagian kecil dari kehidupan. Nah, sebenarnya kesulitan yang dihadapi oleh pembohong itu banyak sekali. Nah, karena kita tuh seringkali orientasinya pada duit, maka saya menekankan di sini judulnya itu mempersulit rezeki. Padahal yang dipersulit itu bukan hanya rezeki, tapi seluruh aspek kehidupan, termasuk pergaulan, termasuk keamanan dan sebagainya. Baik, secara ringkas saya ingin mereview bahwa Allah menjanjikan rezeki lapang untuk orang yang beriman dan bertakwa, terutama mereka yang jujur dan berperilaku baik. Orang yang berbohong sebenarnya merugikan dan mencelakakan diri sendiri. Pembohong menghadapi risiko kehidupan yang sempit, ditandai dengan rezeki terbatas dan tidak berkah. Bohong merupakan penyakit hati yang merusak kepribadian yang sulit diperbaiki. Kebohongan akan menyeret perilakunya ke neraka dengan muka yang menghitam. Semoga Allah membimbing kita dalam membangun kejujuran dan menjauhkan kebohongan dari hati kita. Amin.